Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait Kantor Statistik Nasional. Materi ini merupakan hasil kolaborasi antara kelompok kami, terdiri dari saya Diki, kemudian teman saya Selvana, ada Feby, ada Karin, ada Putri, ada Zakiyah, dan juga Rizal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Dalam Kantor Statistik Nasional akan dibahas 4 hal. Yang pertama, visi dan tujuan. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, kepala statistik dan juga organisasi NSO. Pertama, kita akan masuk ke visi dan tujuan. Visi dari Kantor Statistik Nasional ialah untuk menjawab pertanyaan where are we going? Sedangkan misinya ialah berkaitan dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Kedua visi dan misi ini mencerminkan tugas inti dari Kantor Statistik Nasional. Kantor Statistik Nasional memiliki beberapa karakteristik, di antaranya memiliki peran utama menyediakan informasi statistik baik untuk masyarakat maupun pemerintah, memiliki fungsi inti tentang statistik resmi, menjadi produsen, pemimpin, dan koordinator dari statistik resmi, menjadi representasi dan peserta dari kerjasama internasional, kemudian menjadi pusat pengetahuan statistik resmi untuk siapapun, dan yang terakhir memiliki hukum yang kuat. Kantor Statistik Nasional atau biasa disingkat NSO memiliki beberapa struktur administrasi. Semua ini didasarkan pada UNESE 2018, di mana NSO seharusnya terpisah dari Departemen Pemerintah. Dalam sistemnya juga dibagi atas sistem terpusat, sebagian desentralisasi, dan juga desentralisasi regional. Perbedaannya hanyalah didasarkan pada pelaporan kepada pemerintah. NSO memiliki 3 macam cara untuk mengelola organisasi, di antaranya struktur divisi, struktur fungsional, dan struktur matriks. Struktur matriks sendiri merupakan campuran dari struktur divisi dan juga fungsional. Dalam reorganisasi proses produksi statistik, didasarkan pada GSBPM yang menjelaskan 8 tahapan produksi statistik, di antaranya penentuan kebutuhan, desain, membangun, mengumpulkan, proses, analisis, diseminasi, dan juga evaluasi. Kedelapan tahapan ini berlaku secara berurutan. Setiap negara memiliki lokasi kantor pusat NSO yang berbeda-beda. Kantor regional sendiri itu berperan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Kemudian antara kantor pusat dan jaringan regional harus memiliki koordinasi yang baik. Berbicara tentang keuangan, NSO memerlukan investasi guna modernisasi alat dan sumber daya yang dimiliki. Anggaran ini juga bisa didapat dari anggaran pemerintah maupun penjualan produk dan layanan statistik. Setiap NSO memiliki kepala statistik yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengembangkan statistik resmi, menjadi perwakilan sistem statistik nasional, memanajemen dan mengembangkan NSO, menjadi penentu struktur organisasi, menetapkan rencana strategis, menerbitkan standar dan pedoman, mempromosikan penggunaan standar, dan juga memfasilitasi interpretasi statistik yang sudah diproduksi. Untuk menjadi kepala statistik, diharapkan memenuhi kualifikasi di antaranya mahir dalam statistik, mampu menjalankan organisasi, peka terhadap pengguna data, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu memahami proses yang kompleks. Masa jabatan kepala statistik berbeda-beda di setiap negara. Ada yang sama dengan lembaga eksekutif seperti di Amerika Latin, ada yang dapat diperpanjang seperti di USA, di UK, dan juga Filipina, dan ada yang tidak terbatas seperti di Kanada, Latvia, dan Indonesia. Masa jabatan tak terbatas bukan berarti abadi, karena terdapat beberapa alasan dalam pemberhentian kepala statistik. Di antaranya, pengunduran diri, kepala statistik telah mencapai masa pensiun, pencabutan kewarganegaraan, keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa kepala statistik sudah tidak cakap dalam memimpin, tindak kejahatan, dan kematian. Berikutnya, mari kita mengenal lebih jauh tentang Badan Pusat Statistik yang merupakan NSO milik Indonesia. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita bahas dalam Badan Pusat Statistik atau BPS. Sejarah BPS dimulai dari nama Kantor Penyelidikan Perangkat Umum Republik Indonesia atau disingkat Kapuri, kemudian berubah menjadi Kantor Pusat Statistik atau biasa disingkat KPS, kemudian KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik pada tahun 1997, dan akhirnya pada tahun 1997 berubah nama kembali menjadi Badan Pusat Statistik hingga saat ini.
Visi BPS tahun 2020 sampai 2024 berbunyi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Tentunya BPS memiliki beberapa misi untuk mewujudkan visi yang ada. Struktur organisasi dari BPS diantaranya Kepala Statistik, Sekretariat Utama, beberapa deputi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan terakhir instansi yang bersifat vertikal. Keuangan BPS berasal dari APBN yang diatur dalam Perpres nomor 86 tahun 2007. Posisi BPS sudah diatur dalam UU nomor 16 tahun 1997, diantaranya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk peran-peran lainnya sudah sesuai dengan NSO secara umum. BPS bertugas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang statistik. Fungsi dari BPS diantaranya untuk mengkaji, menyusun, merumuskan kebijakan statistik, menjadi koordinator dalam sistem statistik nasional, menetapkan dan menyelenggarakan statistik dasar, dan lain-lain. BPS juga memiliki wewenang di antaranya menyusun rencana nasional secara makro, merumuskan kebijakan di bidang statistik, menetapkan sistem informasi di bidang statistik, menetapkan dan menyelenggarakan sistem statistik nasional, dan sebagainya. Berbicara tentang pengolahan data, BPS memiliki sumber daya yang cukup mutakhir. Sejak tahun 1980, BPS sudah menggunakan personal komputer dalam operasionalnya. Kemudian sejak 1993, sudah mulai mengembangkan sistem informasi statistik dan mengembangkan beberapa program aplikasi di masa kini. Baik, kita lanjut ke materi Office for National Statistics, atau biasa disingkat ONS. Apakah itu? Office for National Statistics merupakan NSO milik Britania Raya, bersifat departemen non-kementerian, dan bertanggung jawab langsung pada Parlemen Britania Raya. ONS bertanggung jawab atas pengumpulan dan publikasi statistik. Visi dari ONS ialah Statistics for the Public Good. Sedangkan misinya ialah High Quality Data and Analysis to inform the UK, improve lives and build for the future. BPS dan ONS sama-sama merupakan National Statistic Office atau NSO. Perbedaannya ialah tanggung jawab dari BPS langsung kepada Presiden, sedangkan ONS kepada Parlemen. Sistem yang dianut dari BPS ialah sentralisasi, sedangkan ONS desentralisasi. Nilai inti dari BPS ialah profesional, integritas, dan amanah, sedangkan ONS ialah radikal, berambisi, inklusif, dan berkelanjutan. Tentunya dalam hal positif, yakni mengambil peluang untuk berinovasi dan berkolaborasi untuk kepentingan umum, dan lain sebagainya. Itulah tadi video singkat dari kelompok kami. Kami harap dapat menambah wawasan teman-teman terkait Kantor Statistik Nasional. Sekian, terima kasih.